Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara, Mahkamah Konstitusi bakal memutuskan perkara sengketa pemilihan presiden 2024 pada Senin 22 April. Sidang putusan mulai digelar pada pukul 9 pagi dan digabung dalam majelis yang sama. Senin 22 April 2024 bakal menjadi hari bersejarah bagi negeri ini. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 atas gugatan yang diajukan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Juru bicara MK Fajar Laksono menyebut sidang putusan mulai digelar pada pukul 9 pagi dan digabung dalam majelis yang sama. Mekanismenya panggilan sudah dikirimkan kepada seluruh pihak, baik perkara nomor 1 maupun perkara nomor 2. Panggilannya sama, jam atau pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang pleno. Membacakan putusan untuk 01 dulu atau 02 dulu? Oh iya, ada tetap dua begitu, putusan. Pak? Bukan digabung jadi satu putusan yang itu? Iya. Bisa tetap ya, Pak? Iya. Sebelumnya, lewat sidang sengketa Pilpres, tudingan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif dituduhkan pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Termasuk soal dugaan mobilisasi bantuan sosial jelang Pilpres guna memengaruhi preferensi pemilih. Atas tudingan ini, MK telah memanggil 4 Menteri Jokowi untuk menjelaskan benar tidaknya tuduhan tersebut. Calon presiden dengan perolehan suara terbanyak Prabowo Subianto menegaskan, tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan melukai perasaan simpatisan serta para pemilih Prabowo Gibran. Bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Sementara itu, jelang putusan MK, sekelompok massa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Mulai dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin hingga mantan Menteri Agama Fahrul Razi turun menyuarakan aspirasi mereka mengawal para hakim MK memutus seadil-adilnya sengketa pemilu 2024. Di sisi lain, sidang sengketa hasil Pilpres kali ini juga dibanjiri amicus curiae atau sahabat pengadilan yang diajukan sejumlah pihak kepada Majelis Hakim MK, salah satunya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ahli hukum tata negara yakin amicus curiae tidak akan mengganggu independensi Hakim Konstitusi dalam melahirkan putusan. Terlebih, dalam Undang-Undang MK, selain 2 alat bukti diperlukan juga keyakinan hakim yang didapatkan dari luar ruang sidang. Dalam mengambil keputusan, kita itu kan mengenal pembuktian bukan pembuktian formil yang hanya berdasarkan pada alat bukti. Tapi kita kenal pembuktian undang-undang negatif. Selain alat bukti yang di dalam undang-undang MK disebutkan minimal 2 alat bukti, ada juga keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini tentu tidak hanya berdasarkan pada apa yang ada dalam persidangan. Dia juga perlu kemudian ketika ada masukan-masukan sepanjang itu kemudian relevan isinya dan kemudian bisa kemudian dipertimbangkan, ya itu masuk pada keyakinan hakim bukan pada 2 alat bukti tadi. Nah, jadi sebenarnya menurut saya mari kemudian ruang ini dibuka saja. Pada akhirnya kan kita yakin amicus curiae tidak akan kemudian mengganggu independensi hakim MK. Selain amicus curiae, baru kali ini juga MK memberikan ruang bagi para pihak sengketa Pilpres untuk menyerahkan kesimpulan. Semua menjadi ikhtiar Hakim Konstitusi untuk menggali keadilan yang sesuai substansi. Tim Liputan, Kompas TV.